Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta. Kok dikalikan 26? 3 juta per bulan. Oke, karena kalau kerjanya sebulan itu ada 26 hari kerja, dikalikan 26. Iya maksudnya? Dari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Kalau bisa yang tidur di luar juga Pak ya. Mereka masih nombok, kalau 52-an mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju 78 juta itu. Oh ya, jadi untuk biaya tempat tinggal aja para Dewan Perwakilan Rakyat ini itu masih nombok teman-teman. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas yang lagi viral lagi, yang lagi rame banget, yaitu pejabat di Indonesia, DPR teman-teman ya. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan rakyat yang mana itu mewakili aspirasi rakyat. Itu tugasnya sangat berat sekali teman-teman, karena memikul ratusan juta rakyat ya toh. Jutaan rakyat Indonesia itu dipikul oleh mereka-mereka yang cuma segelintir orang gitu. Cukup berat banget beban mereka, sehingga mereka itu harus mendapatkan tunjangan-tunjangan yang mana di luar nalar gitu loh. Jadi mereka harus diberi. Jadi istilahnya gini, misal ada rakyat 1 juta, nah ini yang mewakili cuma 1 orang, ya kan? Otomatis kan gajinya 1 orang ini harus setara dengan yang 1 juta teman-teman ya. Kayak gitu, lalu 1 juta dikumpulin menjadi itu teman-teman. Oke, ini yang lagi viral dari Pak Wakil. Ini Pak Wakil ya kalau nggak salah ya. Oke, saya kira. Tunjangan perumahan DPR itu 50 juta, tepatnya kurang lebih 58 dipotong, itu mereka terima sekitar 50 juta. 50 juta. Oke. Tunjangan apa ini? Tunjangan apa? Tunjangan tempat tinggal ya teman-teman ya. Itu bukan gaji. Kalau gaji itu beda lagi, tunjangan ini beda lagi, tunjangan itu beda lagi. Kita di sini bahas tunjangan tempat tinggal, karena beliau-beliau ini sekarang itu nggak punya rumah dinas kalau nggak salah teman-teman. Kasihan sekali ya, sungguh miris teman-teman. Sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi, jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja, ruangan 4x6 begitu dengan kamar mandinya, itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta per bulan. 3 juta itu udah paling murah. 3 juta per bulan teman-teman ya. Jadi ya oke lah ya, 3 juta per bulan. Kos ya, kos ini bukan hotel kelas bintang kejora itu bukan ya. Tapi ini kos 3 juta per bulan. Oke, soalnya kalau 1,5 juta, 2 juta per bulan ya cukup, ada AC-nya biasanya sih ya, gitu, kos. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta. Kok dikalikan 26? 3 juta per bulan. Oke, karena kalau kerjanya sebulan itu ada 26 hari kerja, dikalikan 26. Iya maksudnya? Iya maksudnya? Maksudnya biar ini. Ini kayak hitung-hitungannya wong-wongan. Apa mungkin per hari kali ya teman-teman ya. Jadi kosnya itu per hari 3 juta gitu kali ya. 3 juta itu ya memang kelas mewah sih, hotel bintang 7 teman-teman itu ya segitu ya, 3 juta per hari. Mereka masih nombok, kalau 52-an mereka terima, mereka masih nombok juga untuk menuju 78 juta itu. Oh ya, jadi untuk biaya tempat tinggal aja para Dewan Perwakilan Rakyat ini itu masih nombok teman-teman ya. Sungguh miris, kasihan sekali. Jadi ya kita sebagai rakyat Indonesia itu harus tahu lah bahwasanya mereka-mereka yang sudah mewakili kita semua ini sebagai rakyat Indonesia yang cukup taat dan patuh ya, kita harus memberikan kompensasi, bukan memberikan suatu empati kepada para beliau-beliau ini, karena untuk tempat tinggal yang 50 juta itu memang kurang teman-teman, karena sebetulnya bayarnya itu 78 juta gitu loh teman-teman. Uang kos dengan harga 3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka. Jadi perlu diketahui bahwa DPR ini tugasnya bukan hanya
rapat-rapat saja, tetapi juga pembahasan tentang anggaran yang sedemikian pelik. Anggaran, jadi membahas tentang anggaran-anggaran yang sedemikian pelik, sehingga gimana caranya gitu loh teman-teman, anggaran yang sebesar itu seolah-olah itu bisa untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia gitu loh teman-teman ya. Kemudian pembahasan tentang legislasi, rancangan undang-undang yang begitu banyak masuk ke tiap komisi, dan juga pengawasan. Jadi belum itu kalau bawa istri dan anak-anak, kita bisa bayangkan pembantu satu dan supir satu, yang pasti sudah tidak bisa tinggal dengan cukup baik kalau di dalam ruangan sekitar 4x6. Itu cukup miris sekali ya, pejabat di Indonesia itu anggaran cuma segitu teman-teman, kayak istilahnya kayak cuma kos kecil gitu loh ya, 3 juta per hari, kasihan sekali. Tetapi mereka juga tetap berupaya agar supaya tugas-tugas kedewanan di DPR bisa berjalan dengan baik, walaupun rumah dinas sudah tidak ada, tetapi dengan anggaran pengganti tempat tinggal dengan 50 juta per bulan, mereka juga teman-teman anggota dewan berupaya memaksimalkan dengan anggaran yang ada. Gitu teman-teman ya, jadi memang sangat-sangat mepet banget ya, ngepres dananya teman-teman. Rumahan kan per bulan itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta 3 juta per bulan didapatkan 50 juta. Kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nah, nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Kalau bisa yang tidur di luar juga Pak ya, tidur di luar biar merasakan penderitaan rakyat yang sampai tidur di luar gitu loh teman-teman ya. Jadi biar lebih lebih menjiwai menjadi perwakilan rakyat gitu ya. Itu ya, kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal kos-kosannya 3 juta. Jadi itu teman-teman ya, sungguh miris sekali untuk para pejabat kita itu, karena terlalu murah teman-teman untuk biaya-biaya tunjangannya. Semoga saja bapak-bapak sekalian dan teman-teman sekalian diberikan kesehatan selalu dan diberikan hidayah semuanya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah support channel ini. Arigatou semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.